Pasti, sekarang aku lagi terpuruk, amalan apa yang harus dijalankan agar beres hutang riba tanpa gali lubang tutup lubang. Terus pengen beres rumah, juga pengen anak soleh dan sholat nurut, sukses dan pintar. Banyak banget ya Kak Kekeo. Wajar, memang yang namanya kita tuh ibu rumah tangga ya, kepengen keluarga kita itu terbaik lah. Terbaik di dunia maupun terbaik di akhirat. Ya tentunya memang kuncinya sebenarnya adalah di kita, di seorang ibu dan seorang istri. Nah makanya tirakat kita itu menentukan kesuksesan suami sama anak-anak kita, kesuksesan keluarga kita. Nah tapi jangan khawatir, yang pertama adalah kita punya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita punya Allah yang bisa merubah dari A sampai Z, merubah siang jadi malam, malam jadi siang aja Allah bisa. Apalagi cuman keinginannya Kak Kekeo ya, anak-anak supaya soleh, solehah, nurut, kemudian lunas amanah. Bagi Allah itu mudah banget. Yang penting satu, kita terus berprasangka super duper luar biasa baik kepada Allah. Kita terus berprasangka baik. Jadi segala sesuatu semuanya adalah berawal dari pikiran. Pikiran kita itu fokusnya adalah jangan ke masalah, tapi fokusnya adalah ke solusi. Misalkan Kak Kekeo punya amanah hutang gitu ya. Nah yang difokuskan adalah dapat uang masuk. Ada uang masuk bertubi-tubi masuk. Caranya gimana? Caranya perbanyak bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Rezeki suamiku lancar. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat rezeki 2 juta untuk melunasin amanah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Walaupun realitanya itu belum terjadi. Jadi realita yang sekarang kita hadapi itu harus kita terima. Contoh nih misalkan kondisi sekarang nih, contoh ya, uang nggak ada, hutang di mana-mana, terus pemasukan juga nggak ada. Misalkan suami juga nggak kerja, anak juga maaf kata pada nakal-nakal, misalkan kayak begitu ya. Nah itu terima dulu, ya Allah, hamba terima semua keadaan ini ya Allah karena Engkau ya Allah. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau biarkan semua keadaan ini pergi dan Engkau ganti menjadi keadaan yang jauh lebih baik dengan rasa bahagia dan penuh syukur. Jadi Kak Kekeo harus ngomong begitu ke diri sendiri dan ke Allah gitu. Karena semua yang terjadi itu adalah sebenarnya adalah bagaimana kita meresponnya gitu. Jadi apa yang terjadi ya itu responnya kita gimana, itu nanti yang berbalik ke kita. Pada saat kita misalkan diuji dengan misalkan suami, anak dan sebagainya tadi, terus kita marah-marah, protes sama Allah. Nah, keadaan itu akan semakin banyak hutang, anak-anak makin nakal, suami juga makin begitu gitu. Terus gimana? Ya itu tadi, kita harus perbanyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Amanahku lunas, alhamdulillah terima kasih ya Allah, anak-anakku nurut. Sambil kita ngebayangin anak kita nurut, soleh, suami kita juga giat kerjanya, rezekinya lancar, amanah kita lunas. Sambil itu terus kita install, itu terus kita rasakan gitu loh. Karena itu nanti yang datang. Jadi hati pikiran kita yang baik, maka yang datang juga yang baik-baik. Nah lalu yang kedua baru amalannya gitu. Jadi semua itu berawal dari pikiran dulu. Setelah pikiran udah, baru amalannya. Nah amalan inilah yang nantinya membuat kita tenang. Pada saat kita tenang, maka jalan itu akan datang. Tapi kalau kita gelisah, panik, stres, gak bakalan ada solusi, gak bakalan ada yang datang, bahkan malah tambah parah kondisinya. Titenono, coba aja gitu. Nah amalannya apa? Amalannya yang pertama tentunya benerin sholat 5 waktu on time jamaah. Dimulai dari kita dulu. Lalu yang kedua menghidupkan sholat-sholat sunnah, qobliyah, badiyah, tahajud, hajat, duha. Jadi setelah habis sholat taubat, tahajud, hajat ya, minimal 2 dulu deh. Bangun sepertiga malam ya, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Lalu coba Kak Kekeo amalkan Al-Fatihah 313. Itu ijazahnya Kiai Abdul Ghafur. Diamalkan 3 malam berurutan. Apa yang Kak Kekeo minta? Misalkan ngomong-ngomongin amanah, coba deh jangan ke orang, jangan gali lubang tutup lubang. Karena kalau gali lubang tutup lubang sama aja Kak Kekeo itu gak percaya sama Allah. Jadi masih mengandalkan makhluknya Allah gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita masih bergantung pinjam ke si A, si B, ke si C, ya berarti Kak Kekeo gak yakin akan kekuasaannya Allah. Terus gimana? Ya terus ya mengamalkan itu tadi, Al-Fatihah 313.
setelah melaksanakan sholat hajat. Sekaligus selesai lalu berdoa dengan kalimat rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, amanahku 2 juta lunas. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamba senang sekali, hamba bersyukur sekali. Jadi perasaan senang dan syukur itu dimunculkan. Kan pernah kan kakek Keo berdoa terus diijabah sama Allah? Perasaannya senang banget kan? Pernah kan? Nah, perasaan itulah yang dimunculkan tuh pada saat kakek Keo berdoa. Gitu. Nah, lalu yang kedua, perbanyak sholawat. Sholawat aja perbanyak sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Boleh pilih bebas. Boleh sholawat Jibril 15.000 kali, boleh sholawat munjiat 500 sampai 1000 kali, boleh sholawat adrik di 5.000 kali. Tapi kalau memang kondisinya lagi darurat banget, coba deh amalin sholawat munjiat 500 sampai 1000 kali. Atau kalau nggak hafal, boleh sholawat adrik nih 5.000 kali sambil aktivitas. Itu insya Allah mustajab banget. Nah, amalannya tuh ada di sini nih, di buku Sukses Jalur Langit Ki Abdul Ghafur. Tapi kalau tata cara pengamalannya ada di Doa Jalur Langit. Nah, dua-duanya bukunya udah aku taruh linknya di kiri bawah. Nanti kakek Keo bisa beli ya, kemudian mengamalkan ya, kemudian bener-bener diistiqomahin. Dan insya Allah semuanya mustajab. Jadi harus satu-satu dulu, amanah dulu dibenerin, terus nanti keluarga, terus anak-anak, baru nanti hajat-hajat kita gitu. Coba deh kakek Keo, bismillah.